Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai memahami konsep dan pentingnya validasi pasar dalam Technopreneurship sebagai bagian dari mata kuliah Technopreneur Market Validation. Nama saya Devi Fajarwati dan saya akan menjelaskan materi ini untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana validasi pasar dapat menentukan kesuksesan sebuah startup teknologi. Tujuan dari sesi ini adalah memahami konsep dasar validasi pasar, kemudian mengidentifikasi hubungan antara ide bisnis dan kebutuhan pasar, serta menganalisis studi kasus, keberhasilan dan kegagalan startup dalam melakukan validasi pasar. Konsep dasar dari validasi pasar. Validasi pasar adalah proses untuk menguji apakah ada permintaan nyata dari pelanggan terhadap ide bisnis atau produk sebelum dikembangkan dan diluncurkan. Nah, dalam Technopreneurship, validasi pasar ini memastikan bahwa solusi teknologi yang kita kembangkan itu benar-benar dibutuhkan oleh target pengguna. Ada 5 langkah utama dalam melakukan validasi pasar. Yang pertama itu menuliskan tujuan, asumsi, dan hipotesis. Yang kedua menilai ukuran dan pangsa pasar. Yang ketiga meneliti volume pencarian istilah yang terkait. Kemudian yang keempat melakukan wawancara validasi pelanggan. Dan yang kelima menguji produk atau layanan. Mengapa validasi pasar penting bagi startup? Melakukan validasi pasar dapat mengurangi resiko kegagalan, memastikan adanya permintaan nyata, dan tentunya menghemat biaya dan waktu pengembangan serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan pengguna. Nah, resiko utama apa jika startup itu tidak melakukan validasi pasar? Jika tidak dilakukan, startup itu bisa kehilangan investasi, menciptakan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan juga kesulitan menarik investor. Hubungan antara ide bisnis dan kebutuhan pasar apa sih? Nah, sebagus apapun ide bisnis kita, jika tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka kemungkinan besar akan gagal. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan riset mendalam sebelum meluncurkan produk. Jadi, walaupun idenya bagus tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasarnya, ya apa yang terjadi maka akan kemungkinan besar produk tersebut akan gagal. Oke, di sini ada metode Build, Measure, Learn dalam framework, yaitu metodenya Lean Startup, di mana ini menggunakan siklus iteratif. Proses ini bisa berlangsung terus-menerus dalam siklus yang memungkinkan perbaikan dan pengembangan produk secara bertahap. Produk ini akan terus diperbaiki berdasarkan hasil pengukuran. Jika tidak efektif, maka perlu dilakukan pivot atau perubahan strategi. Jadi, dalam metode ini akan terus menerus dilakukannya perbaikan. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ide bisnis itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu salah satunya adalah dengan cara survei dan kuesioner, kemudian bisa juga melakukannya dengan wawancara pengguna, landing page testing, kemudian ada minimum viable product atau MVP, dan yang kelima itu bisa menggunakan A/B testing. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya di perkuliahan selanjutnya. Oke, kita akan melihat contoh nyata startup yang gagal dan sukses dalam sebuah validasi pasar. Salah satu contoh yang gagal ini ada Quibi. Kenapa gagal? Karena Quibi berasumsi bahwa orang ingin menonton video pendek premium di ponsel mereka tanpa validasi pasar.
Kemudian ada Juicero gagal karena mereka menawarkan produk yang mahal tanpa memahami kebutuhan pengguna. Jadi premium lah, mahal lah, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu pada intinya. Kemudian sebaliknya dengan Airbnb dan Dropbox ini berhasil melakukan validasi pasar dengan baik sebelum mengembangkan produk mereka. Airbnb memulai dengan eksperimen kecil, sementara Dropbox menggunakan video demo untuk menguji minat pasarnya. Jadi mereka melakukan uji dulu, uji sampel. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu Anda memahami pentingnya validasi pasar dalam teknopreneurship.